Juga para dosen, Bapak Dr. Engineer Imam Ahmad Sadison selaku Head of Engineering Geologi Laboratori ITB, Bapak Mirzam Abdurrahman, dan juga para hadirin di ruang Hilmi maupun di platform Zoom sekalian yang berbahagia. Adapun susunan acara pada seminar Jumat Ekskarita kali ini yakni pembukaan, opening speech, sesi pematerian, sesi diskusi dan tanya jawab, penyerahan sertifikat dan memento, dokumentasi serta penutupan. Untuk memulai acara pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Berlanjut ke rangkaian acara selanjutnya, yakni opening speech dari Bapak Dr. Engineer Imam Ahmad Sadison selaku Head of Engineering Geologi Laboratori ITB. Kepada Bapak Imam Ahmad Sadison dipersilakan. Saya ini bawa ini ya. Kayak bawa makanan. Ini aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera selalu, baik yang hadir langsung di ruang ini maupun yang online. Jadi saya lihat ada berapa yang online? 39, banyak juga ya yang online. Ada Pak dosen juga, Pak Hoiril hadir ya. Terima kasih Pak Hoiril. Tentunya saya mengucapkan selamat datang kembali nih Pak teman-teman dari Geoberg, Pak Dadi dan tim. Nah ini yang kedua sebenarnya Pak Kaprodi, saya melaporkan sharing dari Geoberg yang kedua. Saya nggak tahu, yang pertama ada yang pernah ikut belum? Dulu siapa yang menyampaikan ya Pak ya? Kalau nggak salah dari Australia ya, expert dari Geoberg dari Australia ya. Saya lupa namanya. Roland ya dulu ya. Jadi ini yang kedua, teman-teman semua, adik-adik mahasiswa yang mungkin dulu pernah ikut ya. Jadi saya nggak akan panjang lebar, hanya memang satu hal yang saya suka dan Pak Mirzam sebagai Kaprodi S2 S3 itu mengadakan acara SMAT ya setiap Jumat yang banyak mengundang industri juga. Jadi saya berharap paling tidak kerjasama antara perguruan tinggi dan industri, terutama untuk proses pembelajaran di S2 maupun juga S1 itu sangat dekat gitu ya, sehingga saya berharap juga teman-teman S2, S1 itu tahu apa yang dilakukan oleh industri dan pada akhirnya nanti bisa join lah ya, kerjasama untuk research ataupun untuk pengembangan teknologi yang ada gitu. Jadi tidak teoretikal saja ya, kita banyak berhubungan dengan industri itu juga baik ya, itu saya pikir satu hal yang sangat positif gitu. Nanti silakan, saya pikir nanti dari Geoberg juga akan mengajak Anda gitu ya, teman-teman yang berminat untuk juga bergabung untuk melihat produk-produk dan sebagainya, termasuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan saat ini. Saya ingat sekali waktu Pak Dadi mengatakan Geoberg memasang LED yang ada di Mandalika ya Pak ya. Jadi kalau teman-teman, kalau di Freeport juga mungkin kalau ada yang pernah tahu ya, banyak yang dipasang ya Pak ya di Freeport ya, hampir semuanya ya kalau salah Geoberg ya untuk ini ya proteksinya. Nah yang Mandalika yang menarik gitu ya, saya dapat videonya, barrier yang ada di sekeliling Mandalika itu kayak dihantam F1 ya Pak ya, itu nggak jebol gitu ya. Jadi teman-teman juga harus tahu teknologi barrier saat ini misalnya nanti kalau nggak salah sampai 10.000 kilojoule ya sudah mampu gitu. Tapi mungkin belum ngebayang 10.000 kilojoule itu apa sih gitu ya, segede apa dan seberat apa gitu. Tapi nanti bisa dicari lah ya 10.000 kilojoule itu segede apa gitu ya. Nah tentunya kalau batu tinggal dikalikan dengan berat jenis dan volumenya seberapa besar. Ya, silakan dikalkulasi sendirilah ya. Terus nanti tahu volumenya seberapa besar. Saya kira itu saja, dan satu hal yang ingin juga saya sampaikan, memang teman-teman geologi ini sebenarnya yang saya anggap lebih tahu
ya apa-apa yang nanti akan dimitigate ya dari geobor, terutama misalnya kalau rockfall, berapa volume terbesar yang mungkin akan jatuh gitu ya, yang harus dihadapi. Kalau aliran bahan rombakan atau aliran debris atau debris flow, berapa besar volumenya, termasuk lahar dari Semeru. Ini barusan saya juga ngobrol sedikit ya tentang lahar Semeru yang ternyata jauh lebih besar gitu dari prediksi yang ada gitu, sehingga kewalahan juga ini ya, flexible barrier yang dipasang untuk menahan lahar. Kalau rigid barrier, kalau saya bilang fleksibel dan rigid nanti akan disampaikan gitu ya. Rigid itu beton, fleksibel itu menggunakan semacam kawat baja gitu ya, yang anti karat gitu ya, galvanized dan seterusnya, yang nanti banyak yang dihasilkan dari inovasi geobot ini. Saya kira itu saja pengantarnya, mudah-mudahan memudahkan nanti untuk mengikuti materi yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Pak Dadi dan tim untuk sharing siang hari ini, dan tentunya Pak Mirzam, terima kasih ya untuk mengakomodir salah satu topik yang memang saya juga ikut mendalami di dalamnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gak berapa lama lagi, mari kita masuk ke sesi yang sedang tadi udah kita tunggu, yakni sesi pematerian dengan topik sistem proteksi untuk slope failure dan rockfall yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Hapsadi selaku Country Manager Indonesia, Geobird Indonesia, dan Bapak Henry Setiawan selaku Project Manager Technical Department Geobird Indonesia. Kepada Pak Presiden Hapsadi dan Pak Henry Setiawan dipersilakan. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada khususnya secara umum Teknik Geologi ITB, Bapak Imam Fadizul, Pak Mirzam, ada Pak Feril, dan para mahasiswa geologi di sini, baik S1, S2 maupun peserta yang ikut online acara SEMAT pada hari ini. Baik, akan saya mulai untuk paparan sharing knowledge dari GeoGroup pada hari ini. Secara umum yang akan kami sampaikan adalah Geohazard Protection System, tetapi nanti kita akan fokus pada dua hal, yaitu slope dan rockfall. Kita cek slide-nya. Oke, agenda pada paparan pada siang hari ini ada 5. Kita akan lihat secara umum problem description, terus kita mengenal grup itu sebagai satu company itu seperti apa, kemudian GeoGroup saat ini, hari ini sudah sampai ke tahap apa yang kita miliki, dan kedua, agenda terakhir kita akan masuk masalah teknis mengenai proteksi perlindungan pada slope, kedekaan slope dan juga rockfall. Masalah-masalah geohazard yang ada di seluruh permukaan bumi itu di-trigger atau disebabkan oleh hal-hal seperti ini.
gravity, water, seismik, perubahan geometri, pembangunan oleh manusia, dan weathering. Intinya geohazard itu akan terjadi jika ada perbedaan tempat tinggi, juga ada infiltrasi air, dan ada perubahan peruntukan dari area tersebut. Dan itu akan menjadikan tanah tempat dia tadinya stabil menjadi terganggu, dan terjadilah perubahan-perubahan bentuk. Dan saat perubahan bentuk itu perpindahan massa, dan inilah yang berisiko bagi kita, karena perpindahan massa ini punya energi, punya dampak yang sangat besar bagi kita yang ada di sekitarnya. Ya, pada saat kita melakukan mitigasi resiko, kita ada dua poin. Apakah kita akan melihat itu sebagai resiko yang harus kita hindari, dan juga kita akan melihat sumbernya dari mana, dan bagaimana kita akan melakukan mitigasi tersebut. Oke. Ya, saya akan memperlihatkan pada audiens sekalian apa yang dilakukan oleh Geogroup ya. Nanti kita lihat bagaimana Geogroup memulai bisnis ini dari hal-hal yang terjadi di sekitar tempat grup itu berdiri. Saat ini Geogroup memiliki valuasi sebesar 639 juta franc Swiss, kemudian juga memiliki lebih dari 1.800 employee. Dan inilah yang dikembangkan oleh Geogroup selama developing sejak berdirinya, sudah mencakup beberapa disiplin industri. Ada Econnect, ada Geogroup yang menangani geohazard, Geogroup Pipes, real estate, lifting, passer untuk sling, dan termasuk Ritmeyer untuk water management. Nah, kita akan fokus pada divisi Geogroup saja pada hari ini. Kita membahas tentang geohazard. Jadi awalnya, latar belakang bagaimana Geogroup berkembang di industri mitigasi geohazard ini, karena Geogroup sendiri itu berada di Swiss ya, dan di Swiss itu pegunungan, dan banyak sekali geohazard yang berpotensi di sekelilingnya, mulai dari bebatuan, avalanche, salju, dan juga berbagai macam dampak sampingannya seperti debris. Dan karena banyak lereng, banyak potensi-potensi saya, kemudian berkembanglah engineering di sana untuk melakukan solusi-solusi yang ada di sana. Dan basis yang digunakan Geogroup adalah steel wire rope. Ini adalah materialnya. Jadi kita menggunakan kawat kuat tarik tinggi, di mana individu materialnya, satu kawat itu memiliki tensile 1770 MPa. Dan ini adalah kategori tinggi ya, dibandingkan dengan mild steel yang hanya sekitar 500 MPa. Geogroup sendiri merupakan, kalau saya lihat ya,
suatu company yang berbasis dengan riset. Jadi kita mengembangkan riset untuk mendesain material-material yang ditujukan melakukan proteksi sampai sebesar apa gaya-gaya yang bisa ditangani. Nah, gambar sebelah kiri adalah tes untuk slope protection, di mana itu adalah satu tempat wadah diisi dengan material, kemudian ditarik ketinggiannya hingga sudutnya sampai 85 derajat, dan itu untuk membuktikan sistem proteksi jaring kawat dengan soil nailing-nya apakah sudah sesuai dengan hitungannya. Dan yang kanan itu adalah foto di Wallstedt, lokasi tesnya milik Geoberg di Swiss. Yang hijau itu adalah artificial stone rock ya, untuk tes saat itu adalah 10.000 kilojoule. Jadi 10.000 kilojoule bobot batu yang disiapkan saat itu adalah 25 ton, setara dengan 5 gajah Afrika besar ya. Dan untuk uji itu dilakukan secara vertikal sekitar 100 meter, sekitar 80 meter dengan kecepatan jatuhnya 102 km per jam. Nah, ini untuk pengetesan apakah 10.000 kilojoule dapat ditangani oleh sistem kita. Kita berdiri tahun 1836, saat itu Fazer yang mendirikan pabrik seling, kemudian bergabung dengan Geoberg tahun 1896. Hingga tahun 2000-an ini sampai saat ini banyak sudah membuat stepping stone berupa material-material aplikatif yang digunakan untuk melakukan mitigasi resiko. Ya, ini underground, dan ini adalah gambar di mana lokasi-lokasi Geoberg. Nah, termasuk di Indonesia kita akan berkembang sebagai salah satu RES, tapi juga kita berharap kita akan menjadi satu poin untuk produksi di Indonesia. Secara umum, Geoberg melakukan solusi bagi geohazard ya. Geohazard di sini bisa kita lakukan secara proteksinya, secara aktif maupun pasif. Nanti di paparan selanjutnya oleh Pak Hendy akan dijelaskan apa itu yang pasif atau apa itu yang aktif. Nah, apa hubungannya kami menjelaskan risk mitigation untuk failure slope maupun rockfall di kelas geologi? Ya, karena geologi sekarang sudah berkembang, artinya bukan hanya geologi murni, tetapi banyak terapan-terapan geologi yang terkait dengan gaya yang terjadi sebagai rock mekanik, yang dampak-dampaknya itu terhadap sekelilingnya. Nah, untuk itulah makanya kelas-kelas seperti ini mendatangkan, ya terima kasih untuk tim di sini mendatangkan kami. Kami akan memberikan gambaran bahwa nanti di dunia kerja itu disiplin ilmu akan saling bergabung atau bersinergi ya, menjadi punya irisan-irisan yang satu dengan yang lainnya gitu ya. Mungkin ada geologi murni untuk melihat behaviornya, tapi juga kita lihat rock mekaniknya, sipilnya, geotekniknya, bahan material untuk menahan energi itu seperti apa gitu ya. Secara foto kita bisa lihat beberapa materi yang kita pasang, seperti yang foto ada kereta apinya itu kanopi, kemudian yang air itu debris flow, yang berikutnya sampingnya itu untuk proteksi pantai, kemudian di bawah untuk slope
protection secara aktif dan sebagainya. Tidak hanya itu, juga di luar geotek, kita juga masuk ke industri sirkuit. Tadi Pak Imam sudah memberikan sedikit insight ya, untuk kita di Mandalika memasang barrier fence untuk di tengah sirkuit yang sesuai dengan homologasi FIA. Underground juga kita bisa pasang, industri dan sebagainya. Intinya bukan hanya geohazard yang dihasilkan oleh alam, tetapi juga energi benturan keras yang terjadi pada saat aktivitas yang perlu ditahan, itu kita terus develop, kita masuk ke bidang-bidang seperti itu. Protection system yang ada di Geobro kita lihat dibagi menjadi 3. Kita akan lihat masalah-masalah di lereng, kemudian yang di tengah adalah masalah di rockfall, yang paling kanan itu gabungan antara material padat dan air menjadi debris flow. Nah, hal ini terus kita perkembangkan di dalam riset-riset di Geobro, dan kita lakukan uji skala penuh, baru menghasilkan material-material yang kita kirim ke pabrik untuk diterapkan. Kita coba lihat video. Ya, jadi kenapa Geobro mengembangkan proteksi dengan jaring kawat gitu ya? Karena ini ringan, tapi resistensi energinya besar. Oke. Yang di Mandalika kita pakai yang model seperti ini, tetapi yang 4 mm. Nah, itulah yang sisi lain yang dikembangkan oleh Geobro. Kita memanfaatkan karakter material ini untuk menahan energi ketimbang menggunakan yang rigid. Jadi ada satu keputusan engineering tersendiri bagi desainer untuk menggunakan pilihan A atau B gitu ya. Oke. Itu tadi pembukaan kita mengenal Geobro dengan juga apa saja yang kita bisa temui di line up production-nya. Sekarang kita akan masuk ke masalah yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu slope failure dan juga rockfall protection.
yang akan dibawakan oleh rekan saya, Pak Henry Setiawan. Silakan Pak Henry. Terima kasih untuk waktunya Pak Imam Hadisun dan tim dari Geologi ITB. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan alternatif untuk perlindungan dari masalah longsoran, rockfall, dan rockfall. Nah, secara umum untuk longsoran kita tadi ada di awal ada beberapa macam option ya. Misal kita ada masalah di lereng, kita mau avoid, kita mau relokasi atau rearrangement jalannya. Misal kita mau tahan di area source-nya, kita gunakan bisa shortcut, bisa mesh dengan nailing, ataupun dengan kita ubah geometri lerengnya sehingga dia menjadi stabil, ataupun bisa juga kita cegah pada run out zone-nya bisa dengan barrier. Nah, untuk sistem slope protection aktif ini kita menggunakan option kedua di mana kita akan mengintervensi pada bagian source areanya. Secara umum material kita adalah kawat kuat tarik tinggi. Pada kondisi lereng kita akan gunakan dengan kombinasi soil nailing. Untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita tahu kondisi lerengnya, kita akan melakukan soil laboratory atau kita tes dulu tanahnya sehingga kita tahu jenisnya seperti apa, parameternya seperti apa. Apabila ada potensi untuk bidang longsor dalam, kita akan kombinasikan perhitungan kita dengan perhitungan untuk finite element atau metode-metode lain yang bisa digunakan dengan Plaxis, SlopeW ataupun metode software lainnya. Sedangkan untuk di permukaannya kita akan menggunakan software kita yang kita sebut volume. Dia bisa mengidentifikasi sampai dengan 2 meter. Jadi kita akan kombinasi antara angkur dari Plaxis akan kita kombinasikan dengan software kita sehingga kita akan mencari kombinasi yang optimal antara mesh, plat angkur dan angkurnya. Nah, ini adalah konsep yang kita gunakan pada permukaan. Kita menggunakan force equilibrium di mana kita akan menghitung berapa gaya yang bekerja pada permukaan dan akan kita tahan dengan mesh dan anggur kita. Nah, dari perhitungan atau konsep ada 2 meter penting yang sangat berpengaruh pada sistem ini. Yang pertama adalah bearing resisten terhadap shearing off, di mana itu adalah PR. Dia posisinya ada di sini. Dan yang kedua adalah ZR, di mana dia adalah bearing resisten terhadap slope paralel, posisinya di sisi atas ini. Ini nanti akan kita lihat bagaimana sih korelasi atau hasil dari pengujiannya. Kita akan lihat dari hasil laser scanner. Nah, ini untuk developmentnya kita mulai dari observasi lapangan, kita buat model di laboratorium, kita buat konsepnya. Setelah itu kita develop dari setiap sistemnya. Jadi kita develop dari mesh-nya, kita bentuk sedikitnya hingga dengan sudut tertentu, diameter tertentu, plat angkur. Setelah itu kita akan tes setiap individu komponennya. Jadi kita tahu, kita optimize elemennya, dan kita lanjutkan dengan tes skala penuh. Nah, ini adalah tes skala penuh yang kita gunakan untuk slope protection aktif. Nah, ini pada benda uji ini dia ada angkur dan plat angkurnya. Di setiap angkur kita kasih load cell, dan di scaffolding itu kita kasih laser measurement. Jadi kita tahu berapa gaya yang bekerja, berapa defleksinya, dan kita lakukan ini dengan beberapa kombinasi mesh, angkur, plat angkur, sehingga kita tahu dan kita bisa memverifikasi dari konsep yang kita sudah siapkan. Nah, ini adalah tes equipmentnya, dan ini adalah hasilnya. Dari sini kita bisa lihat di posisi yang merah ini ada
konsentrasi gaya atau konsentrasi beban. Yang merah ini mendorong, sedangkan yang hijau ini tertarik. Jadi memverifikasi dari gaya P dan Z-nya tadi. Untuk slope aktif tadi terdiri dari 3 komponen, di mana itu adalah mesh-nya itu sendiri, plat angkur, dan angkurnya. Untuk mesh kita ada beberapa kombinasi. Pada slide ini mungkin hanya kita step 3, tetapi sebenarnya di aktual di pasaran kita mempunyai mungkin 5 atau 6 kombinasi dari diameter opening, diameter kawatnya. Untuk spike plate kita juga memiliki 3 ukuran, di mana lebar 25, lebar 33, dan lebar 66. Untuk angkur kita bisa menggunakan angkur yang ada di pasaran, dan kita akan senai di ujungnya sehingga kita bisa pasang mur untuk di pretension. Nah, mengapa kita menggunakan kawat kuat tarik tinggi? Dengan kita menggunakan kawat kuat tarik tinggi, kita tidak memerlukan additional wire rope atau additional kombinasi dengan material lainnya, sehingga tidak ada perlemahan di area tertentu. Jadi dimanapun kita menaruh posisi angkur, dimanapun ada batuan atau gaya yang bekerja, itu akan equal dan tidak ada titik lemahnya. Karena semisal kita ada kombinasi dari beberapa material, di titik terlemahnya adalah kekuatan maksimum dari sistem itu. Ini adalah contoh proyek kita di luar Freeport. Ini adalah proyek pertama di Indonesia, di Central Java. Kemiringannya sampai dengan 85 derajat, ketinggian 33 meter. Kita menggunakan Teko G653 dengan kombinasi angkur diameter 32, panjang 8 meter. Ini juga ada di Sibolga. Kalau di Sibolga ini lebih kompleks karena pada satu proyek kita ada 5 kombinasi atau 5 tipikal geologi. Jadi di sana kita ada beberapa tipe angkur, beberapa jarak angkurnya. Untuk mesh kita menggunakan mesh yang sama, cuman kita main kombinasi di panjang angkur dan jarak antar angkurnya untuk mengakomodir perbedaan geologi. Ini di Imogiri kita mengerjakan juga ada di sisi utara dan selatan. Pada sisi utara dan selatan ini juga ada 2 geologi. Yang di sisi utara dia breksi ya, breksi, dan sisi selatan ada kayak clay atau saya sejenis itu. Nah, mungkin kalau dari yang slope aktif mungkin ini saja. Kita langsung lanjut. Gak apa-apa, langsung aja. Atau mau penasaran, ditampung dulu pertanyaan awal. Nanti biar sekalian. Nanti aja. Oke. Ya, mungkin saya lanjut. Yang kedua adalah sistem proteksi untuk rockfall. Nah, kalau di sini ada 3 tipikal sistem yang bisa kita gunakan untuk rockfall protection. Yang pertama kita bisa menggunakan barrier yang di paling kiri ini. Nah, kalau ini konsepnya adalah batuan yang jatuh, akan kita hitung trajektorinya, energinya seperti apa, akan kita proteksi pada area tertentu sehingga batuan ini tidak jatuh ke bagian bawah. Ada yang kedua, kita menggunakan attenuator. Dia adalah gabungan antara barrier dan drapery. Jadi ini batuan tetap akan kita tangkap, kita hitung dulu trajektorinya. Setelah itu akan kita arahkan ke catchment zone di bawah. Sedangkan tipe yang ketiga ini adalah drapery, di mana kita akan tutup source areanya dengan mesh, sehingga batuan yang jatuh akan terkontrol dan jatuh pada catchment area di bawah. Nah, dari 3 tipikal ini kita bisa menggunakan ketiganya. Hanya saja pada saat di lapangan kita akan consider semisal kita menggunakan
sistem drapery, kita menutup semua source area dengan mesh, itu otomatis jumlah meshnya akan sangat banyak. Jadi misal kita bisa menggunakan barrier atau attenuator, kita akan rekomendasikan pakai barrier atau attenuator karena akan menghemat dari penggunaan meshnya. Nah, untuk barrier sendiri kita mempunyai varian dari mulai 100 kJ sampai dengan 10.000 kJ. Ketinggiannya juga bervariatif mulai 3 sampai dengan 8 meter. Semisal ada di luar range itu, kita juga bisa buatkan custom. Untuk drapery kita bisa menggunakan mesh yang tadi, ada beberapa tipe mesh yang akan kita sesuaikan dengan estimasi atau berapa sih batuan yang jatuh per meternya. Ini untuk attenuator. Secara tipikal slope itu ada terdiri dari 4 area. Yang pertama adalah source area di mana batuan itu akan jatuh. Yang kedua colloquium slope, ketiga talus di mana batuan-batuan kecil akan tertampung, dan yang keempat adalah akan outzone-nya. Ini ada beberapa tipik. Semisal ada kemiringannya, dia 30 derajat, lebih sering terjadi gerakannya adalah rolling. Semisal lebih tegak, dia rolling dan kadang bouncing. Semisal slope-nya tegak, dia akan jatuh bebas. Tujuan dari simulasi ini adalah kita dapat memprediksi dari trajektorinya. Jadi kita tahu tingginya berapa, akhirnya di mana, jaraknya berapa, dan pada jarak tertentu ketinggian lompatannya berapa, sehingga kita bisa memilih sistem. Semisal barrier, kita mau pakai barrier berapa meter dengan energi berapa kilojoule pada jarak berapa, karena setiap perbedaan jarak itu akan sangat berpengaruh pada energinya juga. Nah, ini adalah input parameter dan outputnya. Di gambar ini kita bisa lihat bahwa dari satu source area, saat kita simulasi, dia batuannya akan jatuh di beberapa, lebih dari satu titik, karena kita bisa modeling dengan beberapa tipikal batuan. Sistemnya juga kita bisa, beratnya berbeda bisa, geometrinya berbeda juga bisa, nanti juga ada slope roughness, koefisien restitution, dan lain-lain kita bisa set pada modelingnya. Dan di sini kita bisa lihat di bawah kita buat simulasi untuk collection atau barrier, sehingga kita bisa tahu pada posisi mana barrier itu akan optimum untuk dipasang. Nah, ini Nah, ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Dadi di awal. Untuk pengujian 10.000 kJ, kita menjatuhkan batu dengan ketinggian dengan berat 25 ton, jatuh dari ketinggian 42 meter. Pada barrier yang RXC 10.000, batuan akan berhenti pada defleksi 8,15 meter dengan kecepatan setengah detik. Nah, ini perbandingannya apabila kita menggunakan rigid yang tidak bisa bergerak. Untuk menghentikan 100 kJ aja membutuhkan struktur dengan berat 40 ton. Ini adalah dua sistem barrier kita. Yang pertama adalah GBE barrier. Ini yang atas kita menggunakan kawatnya dengan yang rhomboid atau jajaran genjang. Dia kapasitasnya hanya sampai 3.000 kJ, tapi memiliki defleksi yang lebih tinggi. Terus angkurnya tapi lebih rendah dibandingkan dengan sistem barrier yang kedua, di mana kita menggunakan ring net. Nah, kalau dengan menggunakan ring net, kita mempunyai defleksi yang lebih pendek, energi capacity yang lebih tinggi sampai dengan 10.000 joule, tapi resikonya kita harus menyiapkan angkur yang lebih kuat untuk menahan gaya tersebut.
Nah, ini adalah hasil instalasinya. Yang sisi kiri dan kanan terlihat perbedaan material yang digunakan. Di gambar ini terlihat perbedaan defleksinya, ada selisih yang lumayan besar. Nah, ini ada beberapa project reference kita, ada di Jerman, di Freeport juga ada. Selain di Freeport, di Indonesia kita juga udah ada install di MD Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur di tahun 2022 kalau saya nggak salah udah ada event rockfall di mana dia menahan batuan dengan diameter sekitar 2 meter. Pada saat itu salah satu pos kita terhantam batuan dan posnya patah, tetapi pada kondisi itu pun barier kita masih berdiri, dan memang di laboratorium kita memang selalu tes bukan hanya sesuai dengan standar yang ada, tapi kita push sampai ke ekstrim di mana kita ada impact pada posisi posnya, pada posisi wire rope-nya, pada posisi di sisi ekstrimnya. Jadi kalau di pengujian standar Eropa kan dia hanya di center dari mesh-nya. Kalau kita offset kanan, kiri, pos, dan lain-lain. Nah, ini adalah untuk sistem ini dia lebih cocok untuk batuan. Jadi kita sebelum memilih sistem kita harus lihat juga kondisi geologinya seperti apa. Kalau drapery ini pada posisi ini kita bisa aja lakukan dengan slope aktif juga, tetapi akan jauh lebih mahal karena ada tambahan biaya untuk pengeboran, grouting, dan angkur. Sehingga optionnya untuk kondisi slope atau lereng batuan kita bisa menggunakan drapery. Kalau yang kondisi tanah tadi konsepnya sebenarnya sama, cuman karena itu kondisinya tanah kita nggak bisa untuk membiarkan tanahnya bergerak, maka kita angkur pada jarak tertentu supaya tidak ada pergerakan. Nah, secara prinsip ada 3 area pada drapery. Yang pertama adalah fixing area, di mana kita menempatkan dari angkur
dan wire rope untuk mentransfer beban dari mesh ke lerengnya. Yang kedua adalah rockfall area atau di gambar tadi source areanya. Yang ketiga adalah catchment area, di mana pada sistem ini kita harus menyiapkan catchment area beberapa meter pada bagian bawah. Jadi kita harus siapkan, mungkin setelah catchment area kita harus kasih barrier atau apa, sehingga bila ada batuan yang jatuh dia akan tertangkap pada catchmentnya. Nah, untuk komponen dari drapery system ini terdiri dari angkur. Nah, angkur ini bisa kita tambahkan persis di posisi wire rope ataupun bisa kita gantung beberapa meter di atasnya. Yang kedua adalah si mesh-nya sendiri. Dan yang ketiga adalah wire rope ini. Wire rope ini kita harus hitung juga untuk mengetahui beberapa parameternya, berapa kekuatannya, sehingga saat ada batuan yang jatuh, si wire rope-nya bisa mentransfer gaya ke wire rope anchor pada posisi atasnya atau ke anchor point. Ini tipikal mesh yang bisa digunakan untuk drapery. Nah, pada slide ini kita bisa lihat kita ada beberapa tipikal mesh, mulai dari delta T82. Dua angka di depan ini adalah diameter dari openingnya. Nah, jadi kita bisa tahu diameter openingnya ini berdasarkan angka di depan, dan angka di belakang ini adalah diameter kawatnya. Nah, dari sini juga kita bisa lihat bahwa setiap diameter kawat mempunyai kuat tarik yang berbeda-beda. Mulai dari yang paling kecil dia di wire strength-nya di 5,5 kN, yang 3 mili 12,5, yang 4 mili ada di 22, dan akan menghasilkan tensile strength per meter yang berbeda-beda juga. Sebagai contoh yang nomor 2 dan nomor 5 ini, nah ini sama-sama diameter openingnya 65 mili, tetapi karena ada perbedaan diameter kawat, angka kuat tarik per meternya berbeda lumayan jauh. Nah, ini adalah contoh aplikasi drapery. Di sisi atas ini adalah anchoring point-nya, dan di sini adalah area batuan yang jatuh. Nah, pada beberapa kondisi di mana tidak memungkinkan ada catchment area, kita bisa melakukan modifikasi dengan memberikan angkur di bagian bawah, sehingga nanti batuan yang terjatuh akan terkumpul pada sisi dalam mesh, dan kita bisa bersihkan sewaktu-waktu dengan melepaskan wire rope atau mengendorkan posisi angkur di bawahnya. Ini adalah contoh juga di Sydney. Ini pada lokasi tambang di Australia juga. Nah, ini sebenarnya konsep awal dari atenuator, di mana pada awalnya kita hanya meninggikan posisi mesh dengan besi pada awalnya. Setelah kita melihat ada potensi ini, dari kantor melakukan R&D, kita desain sehingga kita bisa kombinasikan dengan pos, sehingga tingginya bisa lebih tinggi, lebih kuat juga. Nah, ini adalah yang terakhir, sistem atenuator. Di sini terbagi menjadi 3 area, di mana yang pertama adalah impact zone, area drapery,
Dan yang terakhir adalah area ozonnya. Kondisi terburuk atau worst case skenario-nya terdiri dari dua. Yang pertama adalah horizontal impact dan vertical impact. Tetapi pada aktual saat ada rockfall, dia akan terjadi perubahan gerakan, di mana yang pertama dia membentuk arah ke dalam, tapi pada sisi akhir dia akan berubah arah. Nanti ada videonya di akhir. Nah, untuk pengetesan kita melakukan dengan beberapa tipikal dari batuan, dari kotak, elips, lingkaran, maupun dari bentuk segitiga. Ini benefit dari kita menggunakan high tensile mesh, di mana dia bisa menahan gaya yang lumayan atau yang termasuk tinggi, dynamic load juga, tapi tetap ringan pada material yang sama, tidak memerlukan secondary mesh juga. Ini ada beberapa project reference kita di New Zealand, Amerika, dan saya lupa di New Zealand kalau nggak salah kita pasang attenuator sampai dengan 3 layer karena batu lumayan besar dan lumayan tinggi, sehingga kita modifikasi attenuator menjadi 3 layer, sehingga pada attenuator pertama energi dan kecepatannya berkurang, akan diterima lagi di attenuator kedua dan diterima sampai ke attenuator yang terakhir. Karena kalau kita hanya tahan pada satu posisi di area atas, nanti pada saat run out di bawah, kecepatannya akan kembali pada kecepatan awal yang lumayan tinggi. Misal kita taruh barrier atau attenuator di bawah, otomatis kita dengan internal source areanya ada di atas. Mungkin itu saja dari kami, terima kasih.
Mungkin ada tanya jawab. Terima kasih kepada Pak Presiden Roksadi dan Pak Edi Setiawan atas pemateriannya yang sangat menarik dan pastinya wawasan. Dan selanjutnya akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi para hadirin yang memiliki pertanyaan dapat mengangkat tangannya terlebih dahulu, dan bagi hadirin yang hadir pada platform Zoom meeting dapat memencet tombol raise hand. Bagi para hadirin yang memiliki pertanyaan dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber. Perkenalkan, saya Fitra, mahasiswa S2 Teknik Geologi ITB. Terima kasih juga karena sudah diberikan gambaran ya mengenai suatu hal yang sifatnya adalah rekayasa, gitu ya, rekayasa dari infrastruktur untuk penanggulangan longsoran rockfall seperti itu. Mungkin saya nggak bakal banyak terlalu nanya ke teknis karena jujur baru ini juga baru belajar juga. Tapi kalau untuk pengalaman geoblok di Indonesia sendiri itu biasanya menanggapi klien itu yang untuk di infrastruktur jalan atau mayoritas yang dari dunia industri pertambangan seperti itu. Karena saya masih penasaran gitu sejauh apa atau sebanyak apa gitu market di Indonesia terkait dengan industri apa namanya proteksi dari rockfall ini seperti itu. Dan yang kedua karena ini juga berhubungan dengan karir talknya, jadi pengen tanya juga kalau untuk di Indonesia sendiri itu geoblok ini apakah merekrut orang-orang Indonesia itu untuk diuruskan ke pemasarannya aja atau sekaligus juga untuk misal menganalisis dan apa namanya ya maksudnya jadi untuk riset dan segala macamnya juga udah dilakukan oleh teman-teman dari Indonesia seperti itu atau masih orang-orang geoblok dari luar gitu yang mengerjakan seperti itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fitra. Dua pertanyaan itu kayaknya visi ke depan mahasiswa itu kayak apa gitu. Lapangan kerjanya seperti apa ya. Pertama sih kita sudah lihat area kerja geoblok itu seperti apa. Jadi buat para mahasiswa S1 dan S2 sudah mulai kebayang nanti akan menggeluti bidang seperti apa begitu kan ya. Yang jelas dunia geologi, geoteknik, mekanik, sipil itu nanti akan berbaur. Jadi sebagai mahasiswa memang harus banyak referensi. Pada saat kita masuk ke dunia kerja tidak akan membahas satu mata kuliah gitu ya, tetapi rangkuman dari berbagai macam disiplin ilmu akan kita curahkan untuk menangani solusi menangani permasalahan yang ada di lapangan. Selama berdiri di Indonesia, Geobruk sejak 2015 mungkin ya sudah bergerak di Indonesia. Market kita paling banyak saat ini adalah ke PU. PU memerlukan proteksi di saat mereka membangun infrastruktur di jalan gitu ya. Saat membangun jalan kayak tadi ya di posisi lokasi yang Sibolga tadi itu adalah jalan baru di mana itu akan membuat jalannya lebih lengkung, jalannya lebih bagus, konturnya naik turunnya lebih bagus, menghubungkan area utara dengan selatan untuk pengembangan wisata maupun ekonomi. Akan ketemu dengan bukit-bukit gitu ya. Nah, berbagai kondisi yang seperti itu PU memerlukan proteksi bagi lereng-lereng yang sudah kehilangan kestabilannya. Selain yang jalan baru,
yang seperti tadi Pak Hendy sampaikan di NTT itu adalah jalan existing. Tetapi karena adanya weathering, adanya aktivitas masyarakat gali-gali batu di bawahnya, atasnya ikut bergerak begitu ya, akhirnya terjadi longsoran, rockfall. Nah itu jalan yang sudah existing juga diproteksi. Untuk pertambangan khususnya Freeport itu sudah cukup lama ditangani oleh Geobrook, bahkan sebelum Geobrook Indonesia ada, langsung oleh Swiss disuplai ke Freeport, karena permasalahan di sana memang kompleks ya, dan expert yang berkaitan dengan energi yang tinggi dan juga underground itu ada di Swiss. Salah satu yang cukup tinggi adalah 8.000 kilojoule di Freeport. Saya nggak tahu apakah itu sudah sampai 10.000 kilojoule. Bahkan tinggi posnya itu custom, jadi harus dibagi dua, karena kalau terlalu tinggi lebih dari 10 meter kok ya. Dia liftingnya yang bermasalah. Ya tingginya berapa? Tingginya saya nggak ingat, cuma dipotong karena berat waktu lifting pakai helikopter. Ya, jadi tingginya itu kalau kita normalnya tinggi kan 4 meter, 5 meter itu bisa diangkat. Tetapi karena ini lebih dari 5 meter, trajektorinya mengindikasikan dia harus diproteksi sekian, sehingga dia harus dipotong. Ya. Artinya di sini kita lihat problem yang ada di lapangan perlu ditangani oleh engineering yang khusus. Kemudian market lain selain PU atau tambang juga yang dunia swasta, bahkan yang tadi yang Imogiri itu adalah keraton Yogyakarta. Yang diproteksi apa? Makam raja-raja Imogiri yang di atas itu. Itu di atas bukit, lereng utara, lereng selatannya setelah dicek dengan soal investigasi menunjukkan ketidakstabilan. Untuk penjagaan problem berikutnya harus dilakukan proteksi. Nah itu jadi teman-teman mahasiswa bisa melihat marketnya apapun selama ada infrastruktur yang harus dilindungi dari geohazard. Nah di situ bisa ditangani. Kemudian pertanyaan kedua tadi, karir ya. Geogroup saat ini baru kami berdua. Jadi untuk mendevelop seperti ini memang langkahnya cukup panjang. Kami berdua disupport oleh Swiss dan di Geogroup Indonesia ada di area bisnis yang sama dengan Geogroup Australia. Jadi Geogroup Australia menangani Australia, New Zealand dan Indonesia. Dan kami juga mendapatkan training di Swiss untuk materi-materi sistem yang ada. Nah, kedepannya jikalau marketnya ini berkembang, tentu saja kita akan punya tim yang akan berkembang juga dan lebih besar. Saya belum tahu seperti apa besarnya atau kita merekrut seperti apa. Tetapi kan seperti itu ada. Yang kedua itu untuk marketingnya. Tapi kalau untuk yang kedua, untuk engineering research and development, masih kita berkiblat ke headquarter di Swiss. Nah, apakah di kemudian nanti Geobrook akan bekerja sama gitu ya dengan kampus-kampus? Bisa jadi. Karena kami juga diarahkan untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan kampus. Karena kampus juga ya berkembang gitu ya. Kampus berkembang dan kita juga akan melihat potensi-potensi lokal di Indonesia, engineer Indonesia yang lebih memahami karakter di Indonesia gitu kan. Karena kita pakai ini misalnya avalanche di sana ada yang untuk salju
di sini kan nggak kepake gitu ya, nggak ada engineer kita yang mempelajari tentang salju. Kemudian batuan di Eropa itu batuan yang sudah tua, tapi di sini masih harus ya weathering range-nya jalan terus gitu ya, itu juga beda. Jadi kalau menurut saya pribadi ada kans kedepannya ke depan untuk berkolaborasi dengan akademisi di Indonesia menjawab solusi-solusi yang lokal ada di Indonesia. Gitu. Jadi Pak Henry tambahkan? Oke, sudah. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan di platform Zoom dari Pak Nikola. Kepada Pak Nikola dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Tita Nikola Hoda. Saya mahasiswa S2 ITB. Izin Pak, saya ingin bertanya terkait dengan kawat tersebut. Eh, untuk Indonesia kan negara tropis ya Pak, otomatis kawat ini dalam jangka waktu berapa lama untuk di maintenance kembali, dan apakah udah ada uji terhadap kawatnya itu terhadap uji lab korosinya Pak? Terima kasih. Ya, baik Pak Nikola, mungkin saya akan jawab. Untuk materialnya kita memiliki 3 tipe. Yang pertama kita sebut dengan super coating, di mana itu adalah coating campuran dari zinc plus aluminium. Yang kedua adalah ultra coating, di mana itu zinc, aluminium dan ada aditif tambahan. Dan material ketiga kita pakai stainless. Nah, untuk umurnya kita mungkin bisa menggunakan zona korosivitas area ya berdasarkan ISO. Nah, yang kita step di material kita adalah material coatingnya menggunakan tipikal apa, dengan parameter apa, dan ketebalannya. Dari situ kita bisa menghitung laju pengurangan coating sekian mikron per tahun. Dari situ kita bisa kalkulasi berapa tahun umur untuk lifetime dari si materialnya. Kita nggak bisa menjamin tahun karena dengan material yang sama kita taruh di zona tropis nih, di zona tropis di pegunungan dan di daerah laut akan berbeda umurnya, di daerah perumahan dan industrial area akan berubah. Dan mungkin setelah 5 tahun area yang mungkin awalnya digunakan sebagai hanya lereng dengan jalan bisa dibuka sebagai area industri, otomatis korosivitasnya akan berubah. Karena itu kita lebih step di material yang kita jual adalah material dengan tipikal apa, komposisinya seperti apa. Tapi secara umum material kita super coating yang paling rendah itu memiliki umur 3 kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan galvanized atau coating zinc standar. Mungkin itu dari saya. Sedangkan untuk pengujian sebenarnya kalau kita di produk kita udah ada alat uji kita sebut GeoBrook, di mana itu kita bisa tes dari korosivitasnya, dari misal kita pasang di barrier kita bisa tahu barrier itu ada impact seperti apa. Jadi ada sistem monitoring juga dari kita kalau memang diperlukan sebagai additional. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin bagi hadirin lain yang masih memiliki pertanyaan, dipersilakan.
Saya mau nanya nih. Izin aja Pak. Cek, permisi. Perkenalkan saya Gede Pak. Saya juga mahasiswa S2 teknik geologi di sini. Ada rasa penasaran saya sih Pak, lebih ke kayak gimana penerapannya di Indonesia itu, apakah sudah termasuk efektif untuk menahan masalah-masalah dari rockfall dan slope failure itu, ataupun juga bagaimana kondisinya di Indonesia itu, apakah pernah ada masalah seperti kegagalan instalasi mungkin, ataupun kehilangan instalasi tersebut mungkin Pak. Sejauh ini kan sudah beberapa dipasang ya, di jalan ada, di perusahaan pertambangan ada, di sirkuit pun ada. Nah itu sejauh ini semenjak sudah berada di Indonesia ini Geogroup, produk-produknya apakah kendala-kendala tersebut ada atau bagaimana, boleh diceritakan, penasaran. Terima kasih. belum masuk sih. Enggak deh. Nah, mungkin untuk menjawab efektif atau tidak, ini yang tadi sempat saya ceritakan di awal. Nah, ini adalah rockfall barrier kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, di ND. Nah, ini setelah kita pasang 1 atau 2 tahun, ada event rockfall di mana dia sukses untuk menghentikan batuan. Ini posnya 5 meter, dan ini batuan yang udah terkumpul di bawahnya. Nah, jadi kalau disebut efektif atau tidak, ya kita bisa lihat kalau pada posisi yang pasif, yang rockfall barrier, akan terlihat bahwa memang itu bisa bekerja untuk menahan rockfall barrier sampai dengan desain tertentu. Tetapi apabila namanya geohazard, kadang kita juga tidak bisa mensimulasikan atau memprediksi secara pasti ya. Misal kita pada awalnya kita lihat batuannya joinnya seperti apa, kira-kira yang jatuh seperti apa, tapi setelah ada pembangunan di atasnya atau setelah berapa tahun ternyata ada perubahan dan energi atau batuan yang jatuh lebih besar. Nah, itu otomatis barrier atau sistem lain, sistem apapun lah, barrier, galeri yang dari konkret atau segala macam itu akan tetap bisa gagal. Jadi kalau masalah bisa gagal atau tidak, pasti bisa, tapi kegagalan itu lebih banyak diakibatkan dari hazardnya itu sendiri sih. Selama kita memprediksinya sudah benar, kita pasang safety factor yang cukup, perawatannya juga sesuai dengan SOP, kegagalan itu akan dapat diminimalisir. Seperti yang di Nusa Tenggara ini sih sebenarnya rekomendasi kita minta untuk dibersihkan material yang udah terkumpul. Untuk pos yang ini udah patah juga kita rekomendasikan untuk diganti. Karena dengan adanya perubahan ini, dengan penambahan material di bawahnya, otomatis ada perubahan geometri. Sehingga bila ada rockfall yang terjadi lagi, otomatis dari trajektorinya akan berubah. Sehingga ada potensi si rockfall bisa melompat di atas barrier yang kita pasang. Karena space dari bawah sampai top barriernya udah berkurang mungkin 2-3 meteran. Nah, itu dari kita. Terima kasih. Ya, tambahan. Saya pernah punya pengalaman mengajak tim PWJN dari BPPJN Jawa Tengah DIY, kebetulan kantor yang di Jogja, untuk survei lihat lokasi yang di yang di Selo Boyolali. Nah, itu dibangun tahun 2017-an. Saat ini lokasi itu terus sudah tertutup oleh tanaman. Ya, tanahnya adalah
tufa gunung api, dan situ pas di kaki Merapi dan Merbabu gitu ya, dan yang dipasang adalah sistem aktif. Sampai tanamannya itu sendiri sudah menutupi dan kita harus manggil Pak RT setempat yang terlibat dulu ya, masyarakat ikut melihat pembangunan itu. Satu hal yang saya tanyakan ke ownernya adalah Dinas PU Jawa Tengah di Semarang. Saya izin dulu kan, Pak, kami mau cek lokasi karena dari BPJN Jawa Tengah, DIY mau ke sana gitu kan. Sekarang saya mau tanya Pak, sejak saat pembangunan sampai sekarang sudah berapa kali maintenance, perbaikan, sehingga kami bisa infokan gitu. Oh silakan Mas, mengenai maintenance zero, sama sekali tidak ada maintenance dari awal sampai tahun 2022 kami ke sana. Dan waktu kami cek dengan Pak RT karena dia ikut membantu kami mengcek ke lokasi dan dicek materialnya itu masih seperti baru gitu. Jadi tidak ada garis-garis corrosion apapun, dan itu kita lihat bersama-sama. Nah, artinya kalau desainernya benar menentukan seberapa tingkat risknya dan sudah betul-betul dihitung safety factornya dan tidak ada kejadian luar biasa yang terjadi, itu akan baik-baik saja. Dan material-material yang kita supply kan memang selalu ada barcode-nya yang kami supply gitu. Ini ada barcode dari metal yang kalau kita scan dengan aplikasinya Geobrook itu akan terbaca ini material batch nomor berapa, dipesan oleh siapa, kemana, dan spesifikasinya apa saja. Apakah itu sudah sesuai dengan permintaan desainer atau tidak? Kira-kira itu cukup menjawab? Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Jika para hadirin masih ada yang memiliki pertanyaan, masih bisa dipersilakan. Oke, izin berlanjut. Belakang saya Rafi Syahrian dari mahasiswa S1 Teknik Biologi ITB. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dari Geobrook. Tadi ingin bertanya terkait teknikal sih Pak. Tadi kan sempat dijelaskan terkait sistem proteksi terhadap rockfall. Itu ada yang barrier, atinator, sama grab. Nah, itu sebenarnya kalau dari segi pemilihannya kan juga tergantung dari biaya dan kondisi tanahnya Pak. Nah, kalau boleh tahu tuh kayak urutannya itu gimana sih Pak, dari yang paling murah sama yang paling mahal gitu, antara barrier sampai ke grab. Karena tadi di contoh Bapak sempat menyontohkan kayak ada di suatu lokasi yang pakai atenatornya itu sampai 3 lapis. Sedangkan kalau saya mikir bisa juga kan itu pakai barrier cuma 2 aja kan juga bisa buat nampung. Nah, terus juga terkait maintenance antara ketiga sistem itu tuh masing-masing tuh berapa lama ya Pak? Mungkin itu aja sih. Oke, mungkin untuk rockfall tadi, kalau dari biaya kita harus lihat seluas apa lereng itu, apakah lerengnya setinggi 100 meter atau cuma 20 meter. Karena kita harus lihat kondisinya, kita harus kalkulasi dulu. Semisal kita mau gunakan drapery, berapa sih total cost dari mesh yang kita perlukan, angkur yang kita perlukan, akan kita compare dengan
biaya atenuator. Kalau atenuator tadi kan otomatis kita ada tambahan biaya untuk pos, tapi kita akan mengurangi mesnya mungkin sampai 50 atau 60% dari efisiensinya. Nah, atenuator itu sendiri juga kita akan lihat seberapa besar sih batuan yang akan jatuh. Semisal batuannya cuma kecil dengan lereng yang tinggi, mungkin atenuatornya cukup satu di bawah. Tapi di kondisi yang tadi di Australia, itu batuannya lumayan besar dan lumayan tinggi, sehingga apabila kita menggunakan cuma satu di bawah, itu atenuatornya juga harus sangat kuat karena harus menahan kilojoule yang besar pada saat impact. Karena kalau kita bagi menjadi 3, otomatis kecepatan impact-nya akan berkurang. Di tiap lokasi akan kita kurangin, balik cepat, kita kurangin lagi, dan akan kita catch di bawah. Semisal kita hanya pakai barrier itu harus bisa menahan impact sampai sekian kilojoule. Dan apabila itu terlewat, dikasih 2 barrier pertama akan rusak, dan kita harus bisa mereplace dari breaking elemennya, bisa komponen mesh-nya, komponen wire rope-nya, dan itu harus kita prediksi satu persatu. Kalau yang ketiga dari sisi maintenance, nah itu juga menjadi salah satu pertimbangan juga. Kalau memang frekuensinya lumayan sering, kita akan lebih rekomendasikan pakai kombinasi yang sistem aktif, karena apabila kita menggunakan drapery ataupun menggunakan barrier, itu maintenance-nya akan menjadi sangat sering karena dengan frekuensi jatuhan yang lumayan banyak, batuan itu akan terakumulasi dalam waktu dekat, sehingga dalam waktu dekat kita harus membersihkan. Nah, itu akan menjadi cost, tiap tahun ada cost maintenance-nya. Sedangkan apabila kita menggunakan sistem aktif, memang di awal akan mahal karena kita menggunakan angkur yang lebih banyak, tetapi untuk tahunannya kita sangat sedikit untuk maintenance-nya dibandingkan dengan sistem pasif tadi. Dengan 3 sistem pasif tadi memang instalasi di awal akan jauh lebih murah, tetapi tiap tahun ada cost untuk perbaikan dari catchment-nya, kita harus bersihkan catchment-nya. Kalau dengan barrier kita harus lepas mesh ataupun rope-nya untuk membersihkan debris yang sudah terkumpul. Seperti itu sih. Jadi memang kita harus lihat case by case. Itu dari saya, terima kasih. Ya, jadi fungsi kita akademisi yang nantinya akan menjadi konsultan gitu ya. Betul kata Pak Henry, konsultan akan memberikan pandangan kepada owner berapa biaya, bukan saat pemasangan saja, tetapi coba tarik sampai 10 tahun gitu ya. Berapa kali dia harus maintenance di sini, dalam arti kan kita harus buka sistemnya, ambil batuannya, tutup lagi gitu ya. Di mobnya untuk material debrisnya itu kan ada cost-nya. Nah, berapa kali dia harus lakukan itu, jumlahkan menjadi satu angka cost. Dibandingkan dengan misalnya tadi yang contoh tadi yang Dinas PU Semarang kan, dia pasang sekali sudah tidak ada maintenance sampai saat ini. Dan itu jalur penting penghubung antara Magelang dan Boyolali di tengah-tengah Gunung Merapi dan Merbabu, jalur ekonomi dan jalur wisata. Sekali solusi terpasang sudah, dan itu jadi permanen. Dan itu salah satu fungsi dari pengetahuan bagi para engineer, apakah sistemnya, apakah maintenance-nya, cost-nya, itu digabung semua akan menjadi satu pandangan bagi owner untuk memilih gitu ya. Selain tadi kalau pemilihan material ya kita berbicara dari impact-nya, energinya berapa, trajekturnya apa, itu jadi pilihan juga gitu. Kira-kira gitu ya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Tapi sayang sekali untuk sesi diskusi dan tanya jawab waktunya telah selesai. Berlanjut ke mata acara selanjutnya, yakni penyerahan sertifikat dan memento yang akan diberikan kepada para pemateri oleh Pak Imam Ahmad Sadisun.
mana saja ya? Berapa semestinya? Oke. Ini ya. Satu-satu dulu kan? Ya. Ini benar nggak? Sertifikat itu benar nggak? Sama aja. Oh iya. Ada namanya. Oke, ini kamu biologi tapi artificial dari KI. Kalau ke lapangan biologi pakai ini biasanya. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak untuk sertifikat, memento dan juga kesempatan kami bisa join di acara temat ini. Terima kasih. Nanti ini saya mewakili Kaprodi nih. Oke, terima kasih juga Pak Ibu. Terima kasih. Boleh foto bareng bertiga. Boleh. Enggak apa-apa, dibawa aja. Dibawa aja, Pak. Oh, saya di tengah. Iya. Siap. Mas Reddy ikut duluan saya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Soal peserta biasanya enggak ya? Iya, iya. Iyalah, sekali. Kemudian untuk para peserta untuk berdokumentasi bersama para pemateri. Ayo, maju. Ayo, mumpung datang. Kameranya. Enggak itu kamera itu peserta. Untuk yang di platform Zoom ini dapat menyalakan kameranya dan melakukan sesi dokumentasi bersama. Terus apa ada? Oke, nah gitu. Gila. Ada semua di 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak. Mau kasih memento buat ini gitu ya. Tuh, Mas Fitra yang ini Pak. Pak Imam, saya minta Mas Fitra untuk memfotokan. Oh ya. Iya. Ininya HP saya. Ya. Oke, dari grup ini dapat nih. Grup juga akan memberikan memento untuk Prodi lah ya, Prodi Teknik Biologi. Berupa Star Bio Group. Untuk misalnya batunya di atas itu berapa sih? Komparator juga tuh. Ya, Komparator. Ini satu untuk ringan yang digunakan untuk rokok protection barrier di lapangan. Oke, terima kasih. Iya. Ini sudah di atasnya. 3, 2, 1. Oke. Sudah? 3, 2, 1. Ya, oke, terima kasih. Apa mau pegang? Kalau penasaran, pegang ini, ya. 5 gajah Afrika ya, 5 gajah Afrika dijatuhin gitu. Masih bisa. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi yang pastinya menambah wawasan bagi kami. Saya Nasuharis Pandianiaka selaku moderator pada acara di siang hari ini. Izin minta maaf apabila ada kesalahan dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman suruh yang offline suruh
Bagi para hadirin yang ada di ruang ini dapat melakukan scan untuk mendapatkan e-sertifikat. Terima kasih. Terima kasih juga ya. Zam, terus stop record. Ada alat geologi yang mirip tapi untuk